pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Arso bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya Fuadri serap aspirasi nelayan Merbau terkait pendangkalan muara. Kuah belangong kuliner khas Aceh yang tetap diburu di pasar hewan Sibreh. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebulu Salam, Merdu FM Pidi Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirile RRI, Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pendengar, kuah belangong kuliner khas Aceh berbahan dasar daging kambing dan nangka muda masih menjadi favorit masyarakat dan selalu ramai dicari di Pasar Hewan Sibreh, Aceh Besar. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. Masyarakat Aceh tentu tidak asing dengan kuah belangong, masakan khas yang diracik menggunakan berbagai rempah tradisional Aceh dengan bahan utama daging kambing dan nangka muda. Kuliner yang juga dikenal dengan sebutan gulai si kameng ini dimasak dalam belanga besar menggunakan kayu bakar sehingga menghasilkan cita rasa khas yang kuat dan kaya rempah. Kuah belangong sendiri merupakan salah satu kuliner tradisional khas Aceh Besar yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB Indonesia sejak tahun 2018. Di kawasan Pasar Hewan Sibreh, terdapat satu kedai kuah belangong yang cukup dikenal masyarakat karena hanya berjualan pada hari pasar, yakni setiap hari Rabu. Pemilik kedai Mahyudi mengatakan dirinya telah berjualan kuah belangong di lokasi tersebut selama sekitar 20 tahun dan tetap ramai dikunjungi pembeli hingga sekarang. Ia menyebut dalam sekali memasak, dirinya menghabiskan sekitar 35 kg daging kambing untuk memenuhi permintaan pelanggan yang datang dari berbagai daerah. Kuah belangong di kedai tersebut dijual dengan harga Rp30.000 per porsi dan menjadi salah satu pilihan kuliner favorit masyarakat yang berkunjung ke Pasar Hewan Sibreh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Dari Kutaraja, Banda Aceh, Lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara. Menjelang Idul Adha, masyarakat Kota Loksmawe diimbau untuk memastikan hewan kurban yang dibeli bebas dari cacat fisik dan penyakit menular. Berikut dilaporkan Muhammad Sofyan.
Menjelang Hari Raya Idul Adha, masyarakat dihimbau untuk lebih jeli dan teliti dalam memilih hewan kurban. Ibadah kurban yang menjadi salah satu syariat Islam menuntut pemilihan hewan yang paling sempurna, baik dari segi fisik maupun kesehatan, guna memastikan kelayakan konsumsi dan keabsahan ibadah. Kepala Pusat Kesehatan Hewan Poskeswan Blangmangat, Kota Loksmawe, Dr. Hewan Zulkarnain, mengingatkan warga agar memeriksa langsung kondisi fisik hewan di lokasi penjualan, bukan saja mempercayakan begitu saja kepada pedagang. Menurutnya, ciri fisik luar dan perilaku normal hewan menjadi indikator utama kesehatan ternak. Itu syarat-syarat kurban itu pertama dia sempurna. Sempurna maksudnya adalah indera pencernaan, alat pencernaannya sempurna, kemudian indera penglihatannya sempurna, jangan ada yang buta, jangan ada yang ekornya puntung, jangan cacat, itu kan jangan ada yang luka. Jadi untuk melihat hewan itu apakah dia layak atau tidak untuk dijadikan hewan kurban, maka kita harus melihat langsung ke lokasi dan memeriksa perilaku hewan tersebut secara tampak dari luar. Apakah dia berdirinya seimbang, tidak pincang, kemudian apakah dia pola makannya itu teratur, maksudnya dia dikasih makan. Antisipasi terhadap penyakit menular seperti penyakit mulut dan kuku (PMK) juga terus dilakukan oleh petugas lapangan. Zulkarnain menambahkan pihak Poskeswan terus bergerak mengawasi dan memeriksa kesehatan ternak di setiap titik penampungan hewan kurban di wilayah Loksmawe, mengingat potensi penularan penyakit selalu ada melalui lalu lintas perdagangan ternak. Sebagai langkah aman, masyarakat yang ingin berkurban dihimbau untuk meminta bukti resmi kesehatan hewan dari pedagang sebelum bertransaksi. Muhammad Sofyan melaporkan. Penyembelihan hewan kurban tidak hanya menjadi bagian dari ibadah dalam perayaan Idul Adha, tapi juga mencerminkan nilai luhur kebersamaan dan gotong royong yang telah lama hidup di tengah masyarakat. Informasi selengkapnya dilaporkan Albara Maulana. Penyembelihan hewan kurban tidak hanya menjadi bagian dari ibadah dalam perayaan Idul Adha, tetapi juga mencerminkan nilai luhur kebersamaan dan gotong royong yang telah lama hidup di tengah masyarakat. Setiap tahunnya, suasana kebersamaan begitu terasa saat warga berkumpul di masjid atau di lapangan untuk melaksanakan proses penyembelihan hewan kurban, mulai dari persiapan, penyembelihan, hingga pendistribusian daging. Semua dilakukan secara bersama-sama tanpa memandang status sosial. Gotong royong dalam pelaksanaan kurban memiliki makna mendalam. Kebersamaan ini menjadi simbol persatuan dan kepedulian antar sesama. Warga saling membantu, berbagi tugas, dan bekerja dengan penuh keikhlasan demi kelancaran kegiatan. Demikian disampaikan salah seorang tokoh masyarakat Ahmad kepada RRI. Sebetulnya gotong royong ini dalam pelaksanaan kurban memiliki makna mendalam. Kebersamaan ini menjadi simbol persatuan dan kepedulian antar sesama warga untuk saling membantu satu sama lain. Nah, di sini kami berbagi tugas dan bekerja dengan penuh keikhlasan demi kelancaran kegiatan. Selain itu, nilai gotong royong juga mempererat tali silaturahmi. Interaksi yang terjalin selama proses kurban menciptakan rasa kebersamaan yang kuat, sekaligus memperkuat hubungan sosial di lingkungan masyarakat. Melalui tradisi gotong royong dalam penyembelihan hewan kurban, masyarakat tidak hanya menjalankan ibadah, tetapi juga melestarikan nilai-nilai kebersamaan, solidaritas, dan kepedulian sosial yang menjadi ciri khas budaya Indonesia. Demikian, Albara Maulana melaporkan. Dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabu. Jelang Hari Raya Idul Adha, pedagang musiman kue lebaran mulai ramai berjualan di sejumlah titik keramaian di Kota Melabu, Kabupaten Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul. Jelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah pedagang musiman kue lebaran mulai ramai berjualan di kawasan Jalan Protokol Kota Melabu di Kabupaten Aceh Barat. Salah satunya di lokasi yang dipadati pembeli berada di depan Mal Sujia Melabu, tepatnya di persimpangan jalan masuk Pasar Bina Usaha. Berbagai jenis kue kering dijual untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Lebaran Idul Adha, yaitu kue astor, kue salju, kue telur, kue kacang hijau, hingga kacang mente. Salah seorang pedagang kue lebaran, Muklis, mengatakan harga kue yang dijual bervariasi mulai dari harga Rp70.000 hingga Rp120.000 per toples, tergantung jenis dan ukuran kue itu. Kue kacang hijau, kacang mente, kacang telur, ada juga yang rasa jagung. Harga beda-beda, ada yang sekilo 70, ada yang 100,
ada yang 120, beda-beda harganya. Menurutnya, setiap tahun pedagang musiman kue lebaran selalu ramai bermunculan di sejumlah titik pusat keramaian di Melabuh sebab tingginya minat masyarakat membeli kue kering. Pembeli biasanya mulai ramai pada sore hingga malam hari, terutama warga yang datang bersama keluarga untuk memilih berbagai jenis kue lebaran. Selain menawarkan harga yang bervariasi, para pedagang juga menyediakan berbagai pilihan rasa dan kemasan agar menarik minat pembeli menjelang Hari Raya Idul Adha. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan. Anggota DPRA dari Partai PAN Dapil 10 Fuadri melakukan kegiatan reses bersama masyarakat nelayan di Kecamatan Merbau, Kabupaten Aceh Barat, khususnya di kawasan Lok Merbau yang meliputi Desa Merbau dan Desa Ujung Drin. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah. Anggota DPRA dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Aceh 10, Fuadri, melakukan kegiatan reses bersama masyarakat nelayan di Kecamatan Merbau, Kabupaten Aceh Barat, khususnya di kawasan Lok Merbau yang meliputi Desa Merbau dan Desa Ujung Drin. Dalam pertemuan tersebut, para nelayan menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini dihadapi, terutama terkait akses jalur keluar masuk perahu menuju laut yang mengalami pendangkalan. Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas melaut sering terhambat karena nelayan harus menunggu air pasang agar armada mereka dapat keluar menuju muara dan laut lepas. Fuadri mengatakan pihaknya telah mendengarkan berbagai usulan dan masukan dari nelayan serta tokoh masyarakat guna mencari solusi atas persoalan tersebut. Jadi terhadap persoalan ini kita sudah mendengarkan berbagai usulan-usulan dan gagasan dari para nelayan kita dan juga para tokoh masyarakat yang ada di wilayah Lok Merbau ini untuk mencari sebuah solusi, ya. Ada beberapa solusi yang ditawarkan. Tentunya solusi ini nantinya akan kita sampaikan kepada pihak pemerintah daerah dan juga pemerintah di Provinsi Aceh. Nah, bisa saja nanti kita minta untuk segera ditangani. Jadi ada dua hal tadi yang mereka minta. Yang pertama, pembangunan akses jalan menuju lokasi tambat yang baru. Kemudian mereka juga meminta untuk dilakukan normalisasi ataupun aktivitas galian saluran, di mana nanti saluran parit ini bisa dijadikan sebagai akses mereka keluar masuk ke lokasi penambatan armada-armada mereka ataupun bot mereka. Selain itu, Fuadri juga menyoroti keberadaan sejumlah perusahaan tambang di wilayah tersebut yang masuk kawasan Ring 1 tambang. Menurutnya, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan itu diharapkan turut berkontribusi membantu nelayan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Sementara itu, Kecik Desa Ujung Drin, Hasbi, menyampaikan apresiasi atas hasil pertemuan tersebut. Ia berharap persoalan yang dihadapi masyarakat nelayan dapat segera diselesaikan. Dengan hasil musyawarah ini telah dapat solusinya. Yang pertama sekali bagi masyarakat nelayan sudah menerima dengan keputusan yang disampaikan oleh Bapak Fuadri. Harapannya masalah ini dapat selesaikan dengan secepatnya. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan. Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Panitia Kurban Masjid Agung Ruhama Takengon telah mengumpulkan sebanyak 45 hewan kurban. Jumlah ini dapat terus bertambah di mana nantinya daging kurban akan dibagikan kepada sejumlah kalangan termasuk korban bencana alam. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi. Masjid Agung Ruhama Takengon, Kabupaten Aceh Tengah mencatat peningkatan jumlah hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hingga saat ini telah mengumpulkan sebanyak 45 ekor hewan kurban. Kepala Badan Kemakmuran Masjid Agung Ruhama Takengon, Hamdan, mengatakan jumlah ini meningkat jika dibandingkan tahun lalu. Pada Idul Adha sebelumnya, Masjid Agung Ruhama menerima 21 ekor sapi dan juga kerbau serta 20 ekor kambing. Dijelaskan dari 45 ekor yang ada, 14 ekor disiapkan langsung oleh panitia. Selebihnya merupakan
penyembelihan hewan kurban yang dibawa langsung oleh masyarakat. Adapun penyembelihan direncanakan berlangsung pada hari kedua atau 28 Mei mendatang. Disebutkan distribusi daging kurban akan menggunakan kupon yang telah disiapkan panitia untuk pengurban, anak yatim, fakir miskin, handai tolan, serta dialokasikan untuk program bantuan bagi ibu hamil, penanganan stunting, dan korban bencana alam. Dari sisi jumlah, tahun kemarin itu 21 ekor lembu dan kerbau, tambah 10 ekor kambing. Tahun ini ada 45 ekor sapi dan kerbau. Dan sasarannya ada tambahan, kalau tahun kemarin itu untuk kumil dan stunting, maka ini akan tambah satu lagi untuk dampak dari bencana di samping ketentuan yang sudah ditetapkan sesuai dengan syariat. Peningkatan jumlah hewan kurban pada tahun ini menunjukkan antusiasme masyarakat Takengon yang terus tumbuh setiap tahunnya dalam menjalankan ibadah kurban, di mana persiapan untuk kegiatan tersebut hingga kini juga masih terus dilakukan. Hamdan juga menambahkan pihak panitia kurban Masjid Agung Rohama masih menerima pendaftaran bagi masyarakat yang ingin berkurban di masjid terbesar di Kabupaten Berhawas Juk tersebut. Pitra Jayadi, RRI Takengon melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau W. Sebagai upaya menanamkan kepedulian lingkungan sejak dini kepada para peserta didik, Forum Komunitas Hijau FKH Terawah Kota Sabang bekerjasama dengan TK PAUD Sakunafisa menggelar kegiatan bersih-bersih pantai. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda. Forum Komunitas Hijau FKH Terawah Kota Sabang bekerja sama dengan TK Taud Sauki Nafisa menggelar kegiatan bersih-bersih pantai yang melibatkan anak-anak usia dini. Kegiatan yang digelar Kamis lalu tersebut dipusatkan di kawasan pantai Kota Sabang sebagai upaya menanamkan kepedulian lingkungan sejak dini kepada peserta didik. Ketua Forum Komunitas Hijau Terawah Kota Sabang Irwan Mahdi mengatakan dalam kegiatan tersebut pihaknya berperan sebagai pelaksana sekaligus memberikan edukasi kepada anak-anak mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pantai. Selain melakukan aksi memungut sampah, peserta juga dikenalkan dengan berbagai jenis sampah serta dampak terhadap lingkungan. Peran Terawah di sini kita sebagai organizernya, jadi kita yang mengarahkan anak-anak untuk membersihkan pantai, terus juga ada edukasi tentang bahaya sampah, terus jenis-jenis sampah dan bagaimana memilah sampah. Mungkin bagi anak-anak TK masih terlalu gini, tapi minimal mereka sudah tahu bahwa sampah plastik itu berbahaya dan harus dikumpulkan. Ia menambahkan kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari komitmen FKH Terawah yang hingga kini tetap aktif memberikan edukasi lingkungan kepada masyarakat, khususnya anak-anak. Kesadaran akan pentingnya kebersihan, kata Irwan, perlu dibangun sejak usia dini agar tumbuh menjadi kebiasaan positif hingga dewasa. Sementara itu, Kepala Sekolah TK Taud Sauki Nafisah Umi Suryani menyampaikan kegiatan bersih pantai menjadi sarana pembelajaran nyata bagi anak-anak untuk menumbuhkan kecintaan terhadap kebersihan dan keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurutnya, pendidikan karakter tidak hanya dilakukan di dalam ruangan kelas, tapi juga melalui kegiatan langsung di lapangan. Tanggapannya? Masya Allah, ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini anak-anak akan lebih mencintai Allah sebagai pencipta, karena Allah itu maha indah, dan Allah juga mencintai keindahan. Dan ini juga anak-anak mengimplementasikan untuk lebih mencintai alam dengan menjaga lingkungan, dan harapan kita anak-anak mulai saat ini dan ke depan mereka akan bisa buang sampah pada tempatnya, gitu kan? Melalui kolaborasi bersama FKH Terawah yang memiliki visi serupa dalam menjaga kelestarian lingkungan, pihak sekolah berharap anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi yang cinta kebersihan dan peduli terhadap lingkungan. Tidak hanya itu, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu mengajak orang tua serta masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan pantai dan lingkungan sekitar. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Wilayah Batas Selasar, Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.